Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kartikasari. Saya dari kelas B dengan NIM 169. Di sini saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pada acara tausiah online spesial Ramadan dari DPW Patelki, Jawa Tengah yang bertemakan tentang kunci ketenangan dalam bekerja di saat Ramadan. Nah, bulan Ramadan sendiri yaitu bulan di mana seluruh umat muslim di dunia itu melaksanakan puasa selama 1 bulan lamanya. Nah, pastinya di bulan Ramadan ini itu masih banyak sekali orang-orang yang bekerja di luar sana, entah di bidang kesehatan, entah arsitek, entah kantoran atau perbankan, pasti masih melakukan pekerjaan di bulan Ramadan ini. Nah, bagaimana sih kunci ketenangan kita pada saat bekerja di bulan Ramadan ini? Yang pertama itu memanajemen emosi dan kesehatan. Kita itu harus mengelola emosi ketika menghadapi tekanan kerjaan. Kita harus bersabar, nggak boleh emosi. Kalau kita sedang bekerja, kan pasti kalau kita tertekan dengan pekerjaan tuh kayak udah pikiran udah nggak bisa tenang banget kan, pasti emosi. Lalu yang kedua itu membersihkan hati. Kita itu harus selalu menjaga hati, menjaga jiwa kita, menjaga pikiran kita agar tetap tenang, tetap fokus saat bekerja. Lalu yang ketiga itu kita harus fokus dan teliti. Dan yang keempat yaitu yakin rezeki dari Allah. Kita itu harus lebih meyakinkan diri kalau ini itu semuanya rezeki dari Allah, entah itu bagaimana bentuknya, bagaimana kondisinya, kita harus tetap meyakini bahwa itu semua adalah rezeki dari Allah. Lalu bagaimana sih tips produktif waktu di bulan Ramadan? Pastinya kan kalau di bulan Ramadan kan kayak pada males, mager atau gimana, karena takut nanti lapar lah, nanti haus lah. Jadi kita harus tetap produktif walaupun di bulan Ramadan ini. Nah, yang pertama itu kita harus merencanakan jadwal harian. Jadi kita itu harus bisa merencanakan kayak nanti itu jadwalnya ini, habis ini nanti ini. Jadi kita itu harus pintar-pintar mengatur jadwal harian kita. Lalu yang kedua itu prioritaskan ibadah. Kalau kita senggang atau kita sebelum berangkat bekerja itu kita harus lebih fokus kepada ibadah kita. Misalnya kita bisa sholat dulu, bisa mengaji dulu, pokoknya kita harus mengutamakan ibadah kita. Lalu yang ketiga itu memanajemen waktu dengan baik. Jadi kita itu harus memanage waktu dengan baik, kayak biar kita tidak jadwalnya ini atau jamnya ini nanti tabrakan dengan kegiatan ini, nanti terus pokoknya yang bisa merusak itulah kegiatan. Lalu yang keempat itu istirahat dengan cukup. Jadi kalau bekerja itu kan kita dari pagi sampai sore atau pagi sampai malam kan. Jadi kita itu harus menjaga tubuh kita dengan baik agar tetap sehat dan tetap bisa melaksanakan semuanya itu dengan baik. Lalu yang kelima itu melakukan meditasi. Nah, kalau kita udah bekerja seharian dari pagi sampai sore atau pagi sampai malam, pasti kan tubuh kita akan capek banget. Nah, kita itu harus merelaksasikan, memeditasikan tubuh kita atau mengistirahatkan tubuh kita agar energi yang kita keluarkan itu dapat kembali lagi.
jadi memulihkan energi. Lalu yang keenam itu gunakan waktu sahur dan berbuka dengan baik, dengan bijak. Nah, kalau kita lagi sahur, kita itu harus makan makanan yang bergizi, bernutrisi, agar kita itu tetap kuat, tetap sehat. Jadi nanti kalau kita bekerja nggak ada istilah kayak aduh aku capek banget kerja, haus, lapar, atau gimana pun. Jadi kita itu harus benar-benar sahur dengan menu yang bergizi dan seimbang juga, biar kayak nanti kalau kita kebanyakan makan tuh jadinya mager. Terus kalau kita kayak makannya cuma sedikit, itu nanti kayak buat gerak dikit, buat aktivitas sedikit itu udah capek, udah lelah banget kan. Terus nanti kalau kita udah berbuka, nah kita itu kayak makan lagi, kayak mengembalikan energi yang udah kita buang agar tubuh kita itu nggak gampang sakit, pokoknya tetap sehat terus. Nah, di bulan Ramadan ini itu banyak sekali keutamaannya. Salah satunya bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Lalu yang kedua, pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup. Apalagi kalau setan-setan itu katanya kalau bulan Ramadan kan pada diikat. Nah, lalu yang ketiga itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu biasanya disebutkan itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam dimana kalau ibadah dengan khusyuk, berdoa dengan sungguh-sungguh itu akan dikabulkan pada malam itu. Lalu yang keempat itu pahala di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan, baik sholat, tadarus Al-Quran itu Masya Allah. Kalau Ramadan itu biasanya setiap huruf itu akan dilipat gandakan. Setiap huruf Al-Quran ya, kalau kita membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran itu katanya akan dilipat gandakan pahalanya. Lalu yang kelima itu bulan pengampunan dosa. Jadi kayak bisa menghilangkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Tapi ya harus diimbangi dengan kayak sholat, berpuasa, pokoknya dengan ibadah-ibadah yang harus dilakukan dalam bulan Ramadan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.